Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GBD Film Latimas Tomorrow Church datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini, mari kita awali terus menerus kehidupan kita ini dengan doa, membaca firman Allah, merenungkan, bahkan kita menghidupi firman Allah itu. Firman Allah saya ambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayatnya yang kedua, bunyi firman Allah seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus sebagai seorang bapa rohani dari Timotius, karena Timotius ini merupakan seorang anak muda. Nah, Rasul Paulus dia menasihatkan kepada Timotius agar supaya apa? Dia katakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Berarti memiliki satu kesiapan hati di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama, bukan hanya sekedar dalam keadaan zona nyaman atau dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam situasi pun tidak baik. Paulus katakan kepada Timotius bahwa beritakanlah firman. Jadi menyampaikan firman Allah kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada, bukan hanya sekedar berarti bahwa dia melayani Tuhan dalam zona hati yang mendukung, atau ketika situasi terasa nyaman sehingga dia ada kebebasan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Tetapi sebaliknya itu, dalam kondisi, situasi, keadaan tidak baik pun, Paulus katakan bahwa bersiaplah, siap sedialah untuk apa? Memberitakan firman Allah kepada sesama kita. Artinya apa? Melayani Tuhan bukan karena melihat waktu yang baik, situasi yang baik, kondisi yang baik, baru kita siap untuk melayani. Tetapi Paulus dia menekankan dalam kondisi situasi tidak baik pun, karena seorang Timotius sebagai seorang muda, seorang hamba Tuhan, sebagai generasi penerus, di mana Rasul Paulus pada saat itu dia sudah boleh dikatakan sebagai senior dari Timotius, dia memberikan satu nasihat kepada Timotius agar supaya apa? Dia melayani Tuhan bukan berdasarkan hati yang baik saja atau dalam kondisi keadaan nyaman, tidak. Tetapi dalam situasi apapun, baik atau tidak baik, harus apa? Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Nah, firman Allah itu dia datang dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, firman Allah datang mengingatkan kepada kita bahwa kita ketika dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, maka kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita ini. Berarti kita berani untuk apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi bukan hanya karena kasih karunia Allah bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sudah mengalami yang namanya keselamatan baru, lalu kita hanya memakai keselamatan itu sendiri, bahwa kita tidak memberitakan firman Allah baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang terdekat dulu, keluarga kita yang kecil, keluarga kita yang ada, keluarga besar, keluarga tetangga-tetangga yang ada, bahkan komunitas-komunitas yang ada. Ada mungkin yang belum memahami, belum mengerti akan firman. Kita sampaikan. Kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Allah katakan bahwa nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita butuh kesabaran.
Dan kita butuh apa? Kita butuh yang namanya pengajaran. Kita harus banyak belajar firman. Ketika kita diberikan satu pertanyaan, maka kita mampu untuk menjelaskan apa arti hidup ini, apa arti hidup itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita harus begini, kita harus begitu. Jadi ada hal-hal yang kita jawab kepada mereka karena kita sudah mengalami yang namanya kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa justru dalam tantangan hidup, entah dalam ketidakpastian dan dalam kekurangan pun, kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Bukan karena kita sudah banyak harta benda baru kita mau melayani. Bukan karena kita sudah diberkati luar biasa baru kita terjun dalam melayani. Baik dalam kekurangan, baik dalam keterbatasan hidup kita. Kalau kita memiliki satu peluang, sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama, mari kita libatkan segala potensi yang ada pada kita. Talenta karunia yang kita miliki, kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Allah pagi hari ini, mari kita mau melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, tetap melayani Tuhan dan sesama. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini, mengingatkan kami agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan, menjadi hamba-hamba-Mu. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami akan memberitakan kasih karunia, memberitakan kabar baik kepada dunia, kepada orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kami harus sampaikan kebenaran, sampaikan isi hati Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada. Berkati seluruh sidang Jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.